Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kehadiratnya kita semua dapat bertemu di acara webinar JSC Java Surabaya pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara dan moderator atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan membagi ilmunya bagi kita semua di acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk PT Cendo, PT Oftalindo Jaya, PT Medek Mandiri Utama, dan PT Pancaraya Krisna Mandiri atas support yang diberikan untuk acara ini. Acara webinar JSC Java ini akan dilaksanakan selama 2 hari, Dok, yaitu hari ini dan besok. Dan kami berharap para dokter sekalian dapat mengikuti seluruh rangkaian acara webinar selama 2 hari ini ya, Dok. Baik, kemudian kami akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini ya, Dok. Acara webinar hari ini seharusnya akan diawali oleh sambutan dari Ketua PDUI, namun pada hari ini yang bersangkutan sedang berhalangan hadir, Dok. Jadi mungkin besok beliau akan hadir untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Dan acara selanjutnya adalah memasuki materi. Materi pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Susi Fatmarianti, spesialis mata.
dengan tema yang sangat menarik, Dok, yaitu tentang visual impairment in white eyes, di mana seperti yang kita semua ketahui bahwa kasus ini merupakan kasus yang cukup sering kita temui di praktik kita sehari-hari ya, Dok. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang senile katarak yang akan disampaikan oleh Dr. Diki Hermawan, spesialis mata konsultan. Kemudian materi kedua adalah mengenai retinopathy in elderly yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Sidney Fahmi, spesialis mata. Dan materi yang ketiga adalah mengenai visual threatening eyelid disorder yang akan disampaikan oleh Dr. Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. Bila ada pertanyaan, dokter sekalian akan diberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A di bawah, Dok, dengan tagar tanya Dokter Diki, misalnya begitu ya, Dok. Nanti akan didiskusikan dengan para pembicara pada sesi Q&A di setiap akhir dari masing-masing materi. Namun bila tidak sempat dibahas pada sesi Q&A tersebut, nanti para pembicara akan langsung menjawab di kolom Q&A tersebut ya, Dok. Dan usai sesi Q&A yang terakhir, nanti akan ada polling mengenai feedback dari acara webinar kita hari ini ya, Dok. Kemudian ada kabar baik juga ini, Dok, bahwa besok di akhir dari seluruh rangkaian acara webinar series ini akan ada undian door prize untuk 4 orang peserta yang beruntung, di mana door prize-nya adalah berupa shopping voucher yang bisa digunakan di Klinik Utama Mata JSC Java, Surabaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja rangkaian acara webinar pada siang hari ini dengan sesi materi yang akan dipandu oleh moderator pada hari ini kepada Dr. Susi Fatmarianti, spesialis mata. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Cita Farlamita, spesialis mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat sekalian. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari 3 pembicara hebat kita. Para pembicara ini merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Para pembicara pada siang hari ini, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Cita, ada 3 orang, yaitu Dr. Diki, spesialis mata, konsultan, kemudian yang kedua adalah Dr. M. Sidney Fahmi, spesialis mata, dan yang terakhir adalah Dr. Delfitri, spesialis mata konsultan. Apabila sesaat setelah paparan selesai, tetapi teman sejawat sekalian masih ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk menulis di kolom Q&A dengan tagar tanya dokter siapa gitu ya, Dok, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Cita. Mungkin saya hanya mengulang kembali saja. Para pembicara akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, tetapi bila waktu tidak memungkinkan, kami mohon para pembicara sekalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dokter sekalian secara tertulis di kolom yang sama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja paparan yang pertama tentang katarak yang akan dipresentasikan oleh Dr. Diki Hermawan, spesialis mata konsultan. Materi yang dibawakan oleh Dr. Diki ini penting ya, karena kita tahu bahwa angka kebutaan yang ada di Indonesia, 50%-nya adalah disebabkan oleh karena katarak. Berikut akan saya sampaikan kurikulum vitae dari Dr. Diki Hermawan, spesialis mata. Beliau lulusan spesialis mata dari Universitas Airlangga, sudah menjalani course dan training fekoemulsifikasi di Rajan Care Hospital India. Beliau juga sebagai edukator dari operasi katarak fekoemulsifikasi yang diberikan oleh INACRS atau Seminat Katarak dan Bedah Refraktif Indonesia. Beliau saat ini aktif sebagai member dan pengurus dari Perdami. Beliau juga adalah anggota dari IDI, anggota dari Seminat Katarak dan Bedah Refraktif Indonesia, juga anggota dari Seminat Katarak dan Bedah Refraktif Asia Pasifik. Kepada yang terhormat Dr. Diki, kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih Dr. Susi dan Dr. Cita. Saya izin untuk memulai share PowerPoint. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberi kepercayaan saya untuk menyampaikan tentang topik katarak senil atau katarak oleh karena faktor usia. Materi PowerPoint yang presentasi saya sampaikan ini sebagian besar diambil dari Pedoman Nasional
penatalasaan klinis untuk katarak pada dewasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, dan beberapa gambar dari saya harap bisa mempermudah untuk menjelaskan. Kita awali dulu mengingat kembali tentang anatomi bola mata kita. Ini adalah gambaran dari bola mata kita, kornea bagian depan, dan nervus opticus atau retina di bagian belakang. Lensa sendiri berada di belakang iris dan di depan dari cavum vitreus. Ini adalah bentuk lensa mata kita, terdiri dari kapsul lensa, kortek, dan nukleusnya. Katarak adalah suatu kelainan di mana terdapat kekeruan dari lensa kita. Kekeruannya bisa berada di mana saja, bisa berada di kapsulnya, bisa berada juga di kortek atau inti atau nukleus dari lensanya. Kebutaan di Indonesia sendiri dari survei kesehatan rumah tangga yang pernah dilakukan pada tahun 1996, angka kebutaan akibat katarak di Indonesia kurang lebih 0,78%. Kemudian tahun 2014 dan 2016 di 15 provinsi di Indonesia, Badan Litbangkes bekerjasama dengan Perdani melakukan suatu survei yang disebut RAAB atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness. Dari survei ini dikerjakan pada orang-orang yang usia di atas 50 tahun dan didapatkan prevalensi kebutaannya 3%. Dari 3% ini katarak merupakan salah satu penyebab utamanya. Jadi katarak tidak hanya sebagai penyebab utama kebutaan di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kemudian terapinya memang hanya dapat dilakukan dengan suatu tindakan operasi katarak. Masih rendahnya jumlah dan penyebaran dokter umum dan tenaga kesehatan atau tenaga medis di Indonesia yang mampu mendeteksi katarak serta merujuk penderita katarak ke dokter spesialis itu juga masih menjadi suatu permasalahan. Dan ini adalah salah satu upaya kami dengan acara ini untuk kembali merefreshing atau menyegarkan kembali teman-teman sejawat dokter umum mengingat tentang penyakit katarak. Saya itu juga masih kesadaran masyarakat yang masih rendah. Tujuannya itu kita berharap angka kebutaan yang disebabkan oleh katarak ini bisa menurun. Karena apa? Karena katarak ini sebetulnya suatu kebutaan yang tidak perlu sebetulnya, karena bisa kita obati, ada terapinya seperti itu. Penyebab dari katarak sendiri pertama bisa karena proses degenerasi. Dalam hal ini pada siang hari ini katarak senil ini salah satu jenis katarak yang disebabkan oleh karena proses degenerasi. Penyebab-penyebab yang lain yang bisa menimbulkan atau menyebabkan katarak adalah penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, kemudian pemakaian obat-obat steroid jangka panjang, kemudian traumanya macam-macam, bisa trauma listrik, trauma tumpul, trauma panjang, gitu. Kemudian katarak juga bisa disebabkan oleh proses inflamasi intraokuler. Contohnya seperti penyakit iritis atau uveitis. Kemudian katarak juga bisa disebabkan oleh paparan dari sinar matahari. Tentu saja kita yang hidup di daerah tropis ini kaya akan sinar matahari, dan khusus dalam hal ini adalah paparan dari sinar ultraviolet. Dari katarak senil ini adalah katarak insipient, katarak imatur, katarak matur, katarak hipermatur, dan katarak Burgdorfian. Katarak insipient ini suatu kondisi kekeruan lensa tetapi tajam penglihatan pasien baik dengan atau tanpa koreksi kacamata masih bisa mencapai 6/6. Sedangkan untuk katarak imatur ini kekeruan lensanya itu sudah mengganggu penglihatannya sehingga tajam penglihatan pasien tidak bisa mencapai 6/6. Tetapi pasien masih melihat pada jarak lebih dari 4 meter. Sedangkan katarak matur, hipermatur, Burgdorfian
ini tajam penglihatan pasien sudah lebih buruk lagi. Kemampuan lihatnya tidak lebih dari 3 meter, sering hanya bisa melihat gerakan atau lambaian tangan, hand movement, atau sampai hanya bisa melihat cahaya saja atau light perception-nya positif. Pada tabel ini, hari ini untuk teman-teman sejawat dokter umum, kita mungkin berkonsentrasi dulu terhadap pelayanan primer. Jadi pelayanan primer khususnya untuk diagnosis katarak, hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan oleh teman-teman sejawat dokter umum. Penatasan klinis untuk katarak dewasa. Pertama, tentu saja sebagai dokter kita bisa melakukan anamnesis untuk pasien katarak. Kemudian kita periksa visusnya. Ini tentu saja memerlukan kartu Snellen dan juga pinhole. Nanti itu apa? Ada gambar pada slide berikutnya. Pemeriksaan posisi dan gerak bola mata di tabel ini tidak perlu dikerjakan, tetapi kalau mau melihat atau memeriksa juga boleh. Misalnya matanya ada julingnya atau tidak. Kemudian pemeriksaan segmen anterior untuk teman-teman sejawat dokter umum, ini di sini dituliskan cukup dengan lampu senter dan loop. Kemudian pemeriksaan tekanan intraokuli dengan tonometer Sjögren. Setelah itu untuk melihat lebih detail ada untuk kondisi kekeruan lensanya, maka pupil perlu kita lebarkan dengan obat-obat dibiaticum. Setelah itu ini yang mungkin ya semoga teman-teman sejawat dokter umum bisa atau fasilitas kesehatan di tingkat primer bisa menyediakan oftalmoskop direct. Karena kenapa? Karena kalau untuk katarak matur memang kita akan bisa langsung melihat kondisi kekeruan lensanya cukup dengan bantuan lampu senter dan loop. Tetapi begitu kita berhadapan dengan katarak imatur atau insipient yang sangat tergantung dari derajat kekeruhannya, itu tidak mudah untuk dilihat dengan bantuan loop dan lampu senter saja. Kita perlu melakukan prosedur melebarkan pupil dan melihat dengan oftalmoskop direct. Metode ini sebetulnya berdasarkan Rapid Assessment Cataract Surgery Service dari WHO. Fundoskopi yaitu tadi yang dimaksud oftalmoskop direct pemeriksaannya. Pemeriksaan penunjang tidak perlu dilakukan. Kalau memang nyata ada kataraknya, silakan bisa dirujuk atau ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oh iya, untuk TIO perlu diperhatikan, pupil baru bisa kita lebarkan ketika tekanan intraokulinya itu tidak lebih dari 21 mm air aksa. Pada pertanyaan ini yang mungkin dari bisa dijawab dulu oleh teman-teman sejawat yang ikuti seminar pada hari ini. Segera dijawab, nanti kita lihat dulu polling-nya. Sudah kan? Terima kasih. Tentang kelainan katarak yang mana dengan tajam penglihatan masih bisa 6/6. Oke, kalau sudah bisa minta ditampilkan hasil poolingnya. Ya, syukurlah lumayan 64% sudah menjawab betul. Kita lanjutkan dulu. Manifestasi klinis dalam hal ini tentang anamnesis dari pemeriksaan yang bisa kita kerjakan di fasilitas kesehatan tingkat primer. Tentu kita akan tanyakan kepada pasien tajam penglihatannya. Pasien datang pasti dengan keluhan tajam penglihatan menurun.
pada katarak penurunan tajam penglihatannya itu terjadi secara bertahap. Jadi semakin lama penglihatannya semakin menurun atau memburuk. Kemudian gejala lainnya yang bisa muncul adalah miopisasi atau myopic shift. Ini adalah sebuah keuntungan sebetulnya untuk pasien-pasien yang sebelum katarak itu memakai kacamata koreksi plus untuk melihat jauh, hipermetropia atau kacamata baca, presbiopia. Jadi ketika muncul pada gejala awal miopisasi, maka pasien akan merasa, loh saya dulu kok memakai kacamata, sekarang tanpa kacamata kok bisa baca gitu. Itu bisa merupakan tanda-tanda awal kataraknya mulai terbentuk. Kemudian pada pasien-pasien yang mulai muncul katarak akan ada penurunan sensitivitas kontras. Kemudian silo, terutama kalau terpapar atau melihat cahaya yang terangnya itu intensitas cahayanya lebih tinggi. Kemudian penglihatan double atau ganda. Jadi ini misalnya mata kanannya tidak ada kataraknya, mata kirinya ada kataraknya, tetapi belum full kataraknya, masih imatur atau insipient. Ketika mata yang kanan ditutup, dari mata yang kiri itu akan menimbulkan bayangan double. Kemudian ada noda atau kabut pada lapangan pandang. Ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Wow. Ini untuk pemeriksaan tajam penglihatannya ya. Jadi perlu snellen chart seperti ini. Dan ini yang namanya pinhole, ada lubang di tengah ini kecil. Pada pasien yang murni kelainannya hanya perlu dibantu oleh kacamata, dengan melihat dari lubang kecil ini, pasien akan dapat melihat huruf yang di 20/20. Tapi ketika ada kelainan anatomi, seperti katarak, maka lihat dari lubang kecil ini pun, penglihatannya tidak akan bisa mencapai 20/20. Seperti itu. Kemudian, ini ya, loop sama center. Kita lihatlah bagian depan mata ini, atau anterior segment. Dengan peralatan ini, kita bisa lihat kondisi mulai dari palpebra sampai lensa mata. Kalau katarak, tentu saja yang daerah hitam ini akan muncul atau gambaran putih atau kekeruan lensa. Kemudian ini adalah tonometri SIOT. Tonometri SIOT ini ada beban yang nempel, ini 5,5. Kemudian ada beban tambahan 10 dan 7,5. Cara periksanya seperti ini, pasien berbaring tanpa bantal. Tentu saja sebelum kita tempelkan di kornea pasien, pasien kita anestesi dulu, anestesi topikal matanya supaya tidak sakit. Setelah itu kita tempelkan. Kita perhatikan penunjuk jarumnya ini menunjukkan angka berapa. Ketika penunjuk jarumnya ini berada di antara 0 sampai 4, angka 4, maka itu harus kita tambah beban dulu supaya kita mendapatkan ukuran tekanan bola mata yang valid. Setelah kita selesai mengukur, kita bisa memperhatikan ada tabel konversinya. Ketika tanpa tambahan beban, berarti bebannya asli 5,5, dan ketika jarumnya menunjukkan angka 5.0, tekanan bola matanya 17,3. Begitu juga jika kita tambah beban, dan ternyata jarumnya menunjukkan angka 5, berarti tekanannya 37,2. Kalau tekanan bola matanya normal, tidak lebih dari 21, kita bisa teteskan obat Midriaticum. Ini salah satu contohnya. Setelah itu kita tunggu efeknya sampai kurang lebih 30 menit supaya pupilnya lebar. Setelah pupilnya lebar, baru kita lihat pakai ini, oftalmoskop funduskopi ini. Yang oranye ini fundus refleksnya. Ketika dari fundus refleks itu tengah-tengahnya atau di bagian manapun ada bayangan hitam, maka kita bisa mengarah ke kecurigaan ke adanya suatu katarak. Ini ada soal lagi. Monggo mungkin bisa ditampilkan bulingnya. Ini sebentar aja ya, waktunya hampir habis ya. Kalau sudah, mungkin hasil pollingnya bisa ditampilkan. Ya, pinter-pinter ya. Terima kasih. Kita lanjutin dulu ya. Waktunya kurang dari 1 menit ya. Penegakan diagnosisnya tentu saja ketika kita melihat ada kekeruan pada lensa. Pada terlaksananya bisa non-operatif, bisa operatif. Ini diagram alur juga saya ambil dari PNPK katarak. Jadi ketika visusnya, dia ada katarak ya, kemudian visusnya atau tajam penglihatannya masih 6/18 atau lebih baik,
maka terapi bisa kita berikan resep kacamata dulu. Jika pasien tidak puas dengan kacamatanya, ya kita bisa mendiskusikan kepada pasiennya tentang risiko dan keuntungan dari operasi katarak yang memang perlu dilakukan jika dengan bantuan kacamata pasien merasa tidak puas. Kalau lebih jelek dari 6/18, tentu saja pilihan terapi untuk katarak ya hanya dioperasi. Teknik operasinya bisa ICCE, SIG, ekoemulsifikasi, atau operasi katarak dengan dibantu laser. Kapan katarak itu dioperasi? Ini ada rekomendasi kapan operasi katarak dilakukan. Ini juga dari PNPK. Jadi dari mulai visus yang 6/18 atau lebih jelek, kemudian kataraknya disertai dengan glaukoma, atau ada dislokasi lensa, atau ada anisometropia, yaitu suatu kondisi di mana kalaupun dipasang kacamata, mata yang kanan dan kiri itu kacamatanya berbeda jauh, atau dalam hal ini lebih dari 3 dioptri. Yang ketiga adalah pada kondisi-kondisi di mana kondisi mata pasien itu masih memiliki potensi penglihatan, dan kita perlu untuk mengevaluasi kondisi segmen posterior seperti retina. Sehingga untuk membantu itu, kataraknya perlu diambil terlebih dahulu, setelah itu kita baru mengevaluasi kondisi retinanya. Ini sering kejadian pada pasien-pasien diabetes dengan retinopati diabetes. Kemudian yang keempat, penurunan tajam penglihatan akibat katarak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini yang tadi yang saya sampaikan di depan, ketika dengan dibantu kacamata, pasien belum merasa tidak puas, ya pilihannya mungkin ke tindakan operasi kataraknya. Kalau di tempat lanjut, di vaskes lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan biometri. Salah satu pemeriksaan yang ditujukan untuk menentukan power dari atau kekuatan dioptri lensa yang akan kita tanam pada saat operasi katarak. Kemudian dengan kemajuan teknologi pada saat ini, lensa tanam itu macam-macam, ada yang monofokal. Jadi lensa tanam ini yang monofokal, kalau kita implankan, itu hanya untuk membantu penglihatan jauhnya. Sementara untuk membacanya, pasien setelah operasi tetap memerlukan kacamata baca. Kemudian lensa torik. Lensa torik ini kalau diimplankan, itu bisa membantu juga menghilangkan kelainan silinder di korneanya. Kemudian lensa multifokal itu lensa yang kalau diimplankan, pada pasien operasi katarak akan bisa membantu penglihatan jauh, sedang, penglihatan jarak jauh, jarak sedang, dan jarak dekat. Multifokal torik ya gabungan antara lensa multifokal dan lensa torik. Kemudian kapan pasien pasca operasi kontrol? Itu kunjungan pertama dalam waktu 1 atau 2 hari setelah operasi. Kunjungan kedua 4 hari sampai 7 hari. Kunjungan ketiga 4 sampai 6 minggu. Tentu saja ini dalam kondisi yang normal ya, kita tidak menemukan masalah. Ketika pasca operasinya kita mencurigai ada suatu masalah pada mata pasien, tentu saja jadwal kontrol ini bisa lebih sering atau lebih berdekatan. Kondisi pasca operasi apa saja yang kita khawatirkan dan perlu kita amati, ya 4 hal ini kurang lebih ya: infeksi, makular edema, atau reaksi inflamasi steril mata, uveitis, atau peningkatan tekanan intraokuler. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kembali ke Dr. Susi. Ya. Terima kasih Dr. Diki atas presentasinya. Materi ini memberikan penyegaran ya kembali kepada kita tentang bagaimana menegakkan diagnosis katarak tersebut dan kapan juga kita memulai untuk merujuk, serta bagaimana nanti kita melakukan follow up pasien-pasien yang sudah menjalani operasi katarak. Ini kita lihat di kolom Q&A ya Dr. Diki ya, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sejawat sekalian. Kita mulai ya Dok, untuk diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama dari Dr. Bustaman Satyo. Jadi Dr. Bustaman ini menanyakan kira-kira berapa lama sih rata-rata pasien katarak matur itu bisa sampai jadi kebutaan yang permanen. Apakah obat tetes Katarlan dapat memperlambat atau menghentikan proses katarak tersebut? Silakan Dr. Diki. Terima kasih Dr. Bustaman.
berapa lama rata-rata pasien katarak permanen? Jika seorang pasien ini permasalahannya yang sakit katarak, dok, itu tidak pernah buta permanen. Sampai light perception pun itu bukan berarti pasien itu buta gitu. Karena jika itu murni permasalahan di katarak, setelah kita operasi, kita bisa masih sangat besar harapan kita untuk pasien bisa kembali melihat dengan baik. Kecuali kalau katarak penyakit di matanya tidak hanya katarak, dok. Ada penyakit mata yang lain, penyakit mata yang mengenai organ di segmen posterior, dalam hal ini seperti retina, nervus opticus, seperti itu. Obat untuk katarak ini sifatnya memang hanya menghambat, tetapi tidak bisa menghentikan, dok. Begitu. Gitu, Dr. Susi. Ya, terima kasih Dokter Diki untuk jawabannya. Memang ya, kalau katarak itu hanya katarak saja, itu masih sangat memungkinkan untuk disembuhkan ya, disembuhkan dalam arti masih bisa dilakukan operasi. Tetapi apabila katarak ini merupakan komplikasi misalnya atau disertai dengan penyakit yang lain, terutama kalau misalnya ada kelainan di retinanya, tentu saja harus dievaluasi kembali apakah nantinya ini kalau operasi katarak sudah selesai dilakukan, penglihatannya akan prediksinya akan seperti apa, gitu ya dok ya. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Dokter Justina. Ini kebetulan sepertinya Dokter Justina ada pengalaman dengan orang tuanya. Ya, pasca operasi katarak berapa lama fungsi penglihatan bisa mendekati normal kembali, dok? Orang tua saya sudah sebulan post-op katarak masih kabur, berair dan keluar kotoran mata. Orang tua saya merasakan penglihatan dan kenyamanan sebelum operasi katarak lebih baik dari operasi setelah operasi katarak sebulan ini. Silakan, dok. Terima kasih, Dr. Susi. Untuk Dr. Justina ini, secara umum ya, tetap kondisi seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kan ada jadwal kontrol rutin. Tapi kalau ada suatu kondisi di matanya yang sekiranya tidak nyaman atau istilahnya itu matanya bermasalah, bisa saja kontrol lebih rutin. Cuma hanya saja kapan ya fungsi penglihatannya itu bisa kita harapkan istilahnya stabil gitu ya. Itu tergantung juga teknik operasi yang digunakan. Jika teknik operasinya vigoemulsifikasi atau yang dengan luka insisi yang kecil, itu kita bisa berharap stabilitas penglihatannya atau kondisi penglihatannya membaik itu dalam waktu yang lebih cepat. Ya kurang lebih kalau bisa dibilang antara 4 sampai 6 minggu pasca operasi. Sementara kalau dengan luka insisi yang lebih lebar, itu memerlukan waktu yang lebih lama, ya, kurang lebih bisa antara 2 bulan atau 2 sampai 4 bulan seperti itu. Sementara untuk seperti keluhan berair, keluar kotoran mata, sekali lagi kita harus melihat dulu kondisi matanya secara langsung. Yang perlu diperhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi. Kalaupun tidak ada tanda-tanda infeksinya, sering ini berhubungan dengan kondisi atau kualitas dari air mata pasien. Seperti itu, Dr. Susi, yang mungkin saat ini bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih jawabannya, Dr. Diki. Mungkin ini rupanya banyak ya dok ya yang ingin tahu lebih banyak tentang katarak ini. Mungkin kita ini masih banyak pertanyaan nih karena harus dijawab juga. Nanti mungkin Dr. Diki bisa membantu menjawab langsung di kolom Q&A ini. Tapi mungkin kita coba satu lagi dok untuk pertanyaan dari teman-teman sejawat sekalian. Misalnya ini ada pertanyaan dari Nurul Hikmah. Izin bertanya dok, bagaimana tata laksana pada pasien katarak traumatika dok? Berapa bulan lalu saya dapat pasien terjatuh dan matanya terbentur sehingga pada pemeriksaan didapat katarak traumatika.
Untuk trauma mata, kita harus bisa sih kasusnya itu katarak traumatika. Tetapi dalam suatu trauma pada mata kita harus juga periksa secara keseluruhan. Satu hal yang harus dikonfirmasi atau dipastikan pada trauma mata itu apakah ada benda asing atau tidak gitu. Baik itu masuk ke rongga orbita atau berada di intraokuli di dalam bola matanya. Kalau untuk katarak traumatikanya sendiri itu penata laksanaannya tergantung dari situasi yang ada. Misalnya katarak traumatikanya itu begini saja. Kapan yang harus segera dikerjakan? Yaitu ketika lensa mata kita, terutama kapsul lensanya itu juga mengalami robekan, dan khususnya masa lensanya itu berada di bilik mata depan. Itu harus segera dikerjakan untuk menghindari komplikasi-komplikasi atau kondisi-kondisi lebih lanjut yang mempersulit kita di kemudian hari. Ketika kapsul lensa masih utuh dan tidak ada yang masuk ke bilik mata depan, kita perlu evaluasi apakah lensanya itu tetap di tempatnya atau mengalami semacam subluxasi atau dislokasi. Itu pun juga kita lihat dulu apakah situasi itu perlu kita lakukan tindakan atau tidak. Dari jurnal yang pernah saya baca, kalau untuk katarak traumatika ini mau dikerjakan langsung ataupun tidak atau ditunda dulu, sering kan kalau habis trauma itu matanya merah, bengkak, ödem, korneanya juga jadi putih, sehingga visualisasi kita sebagai operator itu akan sulit ketika kita akan melakukan operasi intraokuli. Itu bisa kita tunggu beberapa saat atau beberapa hari gitu. Ketika mata sudah tenang baru kita operasi. Jadi sangat situasional untuk katarak traumatika seperti ini. Kecuali kalau masa lensanya itu berada di bilik mata depan. Itu begitu visualisasi kita memungkinkan, ya kita bisa langsung operasi untuk melakukan evakuasi dari atau melakukan ekstraksi dari katarak traumatikanya. Demikian, Dr. Susi. Ya, terima kasih Dr. Diki. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sejawat sekalian ya. Karena waktu juga rasanya kita bisa selesaikan materi yang pertama. Apabila masih ada pertanyaan tentang katarak, bisa langsung menghubungi Klinik Mata JSC Java at Surabaya nantinya. Kita lanjut ke pembicara yang kedua, yang akan menyampaikan materi tentang kelainan pada retina. Pembicara kita yang kedua ini adalah Dr. M. Sidney Fahmi, spesialis mata. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Sidney Fahmi. Dr. Sidney Fahmi lulus spesialis mata di Universitas Airlangga, sudah menjalani fellowship medical dan surgical retina di Rumah Sakit Klinik Mata dan Klinik Mata JEC. Dr. Fahmi saat ini aktif sebagai anggota Perdami, IDI, kemudian Seminat Katarak dan Bedah Refraktif Indonesia, serta Seminat Retina, Vitreoretina Indonesia. Materi Dr. Fahmi kali ini tentang gangguan tajam penglihatan yang bisa disebabkan karena kelainan retina atau saraf mata pada usia lanjut, yaitu tentang retinopati diabetes dan degenerasi pada makula yang disebabkan oleh karena faktor usia. Kepada Dr. Sidney Fahmi, kami persilakan untuk memulai presentasinya, Dok. Terima kasih Dr. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Fahmi dari Klinik Utama Mata JSC Java Surabaya. Hari ini saya akan memberikan materi dalam rangkaian acara Visual Impairment in White Eyes. Mohon izin saya berbagi layar. Dengan retinopathy in elderly. Sebenarnya retinopathy in elderly ini ada banyak, cuma untuk hari ini akan saya fokuskan pada macular degeneration atau kita sebut dengan AMD dan diabetic retinopathy. Sebagai pembuka, saya akan sedikit mereview tentang anatomi bola mata. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diki sebelumnya. Di segmen anterior, kita dapat melihat kornea di atau kita sebut dengan COA, kamera oculi anterior. Di belakang iris ada kamera oculi posterior atau bilik mata belakang. Dan di belakangnya juga ada lensa.
badan vitreous, dan di belakangnya lagi ada retina. Di retina ini terdapat beberapa anatomi, yaitu arteri retina, vena retina, makula retina, dan papil saraf optik. Di sini tampak ada tabel yang menunjukkan Snellen Visual Acuity, Logmar, ETDRS, dan juga WHO. Di sini saya memberikan tanda. Tanda ini adalah kapan seseorang itu dinyatakan kebutaan. Jadi definisi kebutaan sendiri adalah tajam penglihatan yang lebih buruk dari 3/60 atau di bawah dari 20/400. Menurut WHO, definisi kebutaan ini menurut WHO, ya ini seperti ini. Jadi tajam penglihatan di bawah 3/60 ini adalah kebutaan. Di Amerika sendiri, seseorang dinyatakan secara legal buta itu apabila tajam penglihatannya kurang dari sama dengan 6 meter hitung jari atau 6/60. Secara prevalensi global, 246 juta orang mengalami gangguan penglihatan yang terbagi menjadi karena 43% karena kelainan refraksi dan 33% karena katarak. Per tahun 2010, jumlah orang yang mengalami kebutaan sebanyak 39 juta orang, 3% diantaranya mengalami gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi. Berikut adalah gambar-gambar dari penyebab kebutaan banyak setelah refraksi, yaitu katarak. Nah, seperti yang dijelaskan Dr. Diki tadi, pemeriksaan ini dapat kita lihat kalau menurut sebagai center dapat terlihat ada kekeruhan seperti ini, tapi apabila kita dapat melihat dengan slit lamp, kita dapat melihat lebih jelas apakah kekeruhannya itu sudah total atau belum, kekeruhannya di bagian mana, di bagian korteks, nuklear, atau secara keseluruhan. Tapi di sisi lain, akan tetapi pada orang yang sudah berusia lanjut, katarak bukanlah satu-satunya penyebab kebutaan. Di balik katarak yang belum matang ini, ada penyebab kebutaan yang lain. Dalam tabel ini dapat kita lihat, penurunan tajam penglihatan terbanyak adalah kelainan refraksi, kemudian disusul oleh katarak, dan kemudian glaukoma. Terdapat kelainan mata lain, terutama apa yang terjadi pada orang lanjut usia, yaitu AMD yang berkontribusi 5% dari total kebutaan, dan diabetik neutropati yang berkontribusi total kebutaan. Dengan age-related macular degeneration, AMD sendiri merupakan penyakit kronik progresif makular retina dan menjadi penyebab utama kehilangan penglihatan sentral pada individu yang berusia lebih dari 65 tahun. AMD sendiri terbagi menjadi dua, yaitu AMD tipe kering atau kita sebut dengan non-eksudatif atau dry AMD, dan AMD tipe basah atau wet AMD atau eksudatif. Di Amerika Serikat sendiri, prevalensi AMD sebesar 6,8% atau lebih dari 8 orang, dan prevalensi AMD dry AMD yang late stage atau tahap lanjut sebesar 1,5%. AMD yang tipe kering tahap lanjut ini mencakup 20% dari kebutaan karena AMD. Faktor resiko, di sini dapat kita lihat, faktor resikonya terbagi menjadi dua, yaitu genetik dan non-genetik. Dari genetiknya dari SNMPS dan pada komplement faktor H atau CFH, dan age-related maculopathy atau ARMS 2. Dan secara non-genetik, ini ada hal-hal yang lain, yaitu jenis kelamin perempuan itu lebih banyak, lebih berpotensi terjadi AMD dibandingkan laki-laki. Merokok dengan odds ratio sebesar 2,07, artinya pada orang yang merokok kemungkinannya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang tidak merokok. Cardiovascular disease, hipertensi, dan obesitas. Ada beberapa studi yang menunjukkan operasi katarak ini dapat memperparah kondisi AMD, tapi tidak semuanya mengatakan seperti itu, dan paparan UV sendiri masih dipertanyakan apakah dia dapat menjadinya AMD. Ini adalah gambaran klinis yang bisa kita evaluasi dengan pemeriksaan funduskopi dan OCT. Gambaran klinisnya itu soft drusen atau hard drusen, seperti yang ditunjukkan di gambar ini dengan tanda panah ini. Gambarnya kuningan pada makula retina, itu merupakan penebalan pada membrana Bruch yang dikarenakan penumpukan lipid dan protein. Pada pemeriksaan OCT,
tampak irregularitas. Jadi gambaran ini harusnya rata gitu, tapi di sini tampak berdungkul-dungkul. Kita sebut dengan irregularitas pada RPE, retinal pigment epithelium. Untuk sign and symptomnya pada tahap awal AMD ini tidak bergejala atau gejalanya minimal sekali. Akan tetapi apabila AMD ini sudah masuk ke tahap lanjut, dia akan muncul gambaran geographic atrofi. Jadi atrofi pada retina mata kita itu gambarnya seperti gambaran peta, dan itu menunjukkan tanda-tanda kehilangan jaringan RPE yang tadi berdunggul-dunggul tadi itu. Nah, di sini keluhan pasien itu bisa metamorfoksia atau melihat gambar itu bisa bergelombang atau bergoyang-goyang, dan juga skotoma. Skotoma ini artinya misalkan dia melihat ke kita, tapi yang kelihatan itu memang badan kita, sekitar kita, tapi wajah itu tidak ada. Ini adalah gambaran dari geographic atrophy, seperti gambar peta. Ini adalah gambaran OCT dari geographic atrophy. Untuk AMD yang tipe basah atau neovascular AMD. Jadi di sini ada gambaran, ada perdarahan, ada drusen, dan juga ini kalau dari gambar OCT ini seperti kita CT scan. Jadi si retina ini kita lihat dari secara anatomis, di sini tampak ada gambaran RPE-nya berdungkul-dungkul, dan di sini ada gambaran perdarahan yang terjadi di subretina, di bawahnya retina, di atas RPE. Ini gambaran lanjut, ini adalah disciform scar atau jaringan parut yang berbentuk disk. Ini adalah gambaran lebih lanjut dari AMD yang tipe basah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Pada pasien yang sudah berusia 65 tahun, terus ada riwayat merokok, hipertensi, dan obesitas, itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Yaitu pasien diminta untuk berhenti merokok, memang sulit, tapi ya mau nggak mau, itu merokok harus berhenti. Hipertensi juga harus dikontrol, dan obesitas juga berperan. Terus pemberian suplemen vitamin oral, yaitu vitamin C 500 mg, vitamin E 400 international unit, antioksidan yang berisikan lutein, zeaxanthin, zinc, kupric acid per hari, dan ini terdapat pada formula namanya AREDS2. Pada AMD yang tipe basah itu dapat dilakukan injeksi anti-VEGF intravitreal. Sekian untuk yang materi saya tentang AMD. Saya lanjutkan ke diabetik retinopati. Apa itu diabetik retinopati? Diabetik retinopati merupakan kelainan mikrovaskular dari retina, yaitu merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Apakah semua orang diabetes mellitus akan terjadi diabetik retinopati? Jawabannya pada yang tipe 1 iya. Hampir semuanya pasien diabetes mellitus tipe 1 itu menderita diabetik retinopati sebesar 95%. Dan pada pasien yang tipe 2 itu lebih dari 60% atau sekitar 78% dari pasien diabetes mellitus tipe 2 menderita diabetik retinopati setelah menderita 20 tahun. Faktor risikonya apa saja? Seperti dilihat di sini, yaitu durasi menderita diabetes mellitus, terus kadar gula yang tidak terkontrol, hipertensi dan kolesterol pun berperan di situ, dan juga sekali lagi merokok. Untuk tanda-tanda seperti AMD yang tadi, pada tahap awal atau kita nyebutnya ada non-proliferatif diabetik retinopati, kita singkat dengan NPDR, itu asimptomatik, tapi dapat menyebabkan perburukan tajam penglihatan yang cukup signifikan pada NPDR yang tipe severe atau yang parah, atau pada tipe yang proliferatif diabetik retinopati, kita sebut dengan PDR. Dan kehilangan tajam penglihatan itu banyak terjadi pada pasien yang menderita diabetik makular edema. Dan pada pasien-pasien diabetik retinopati dapat mengakibatkan penurunan tajam penglihatan, persepsi kedalaman atau depth of field, sensitivitas warna dan kontras, dan luas tajam penglihatan yang menyempit. Kapan kita melakukan screening pada pasien diabetik retinopati? Dapat dilakukan paling lambat 3 tahun sampai dengan 5 tahun sejak diagnosis diabetes mellitus tipe 1 ditentukan. Pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 itu harus dilakukan screening pada saat diagnosis DM tipe 2 ini ditentukan.
dan juga akan selalu dilakukan follow up tiap tahun pada kedua tipe diabetes mellitus untuk melihat perubahan derajat keparahan dari diabetes mellitus ini sendiri. Pada pasien dengan kehamilan sendiri dapat mengindus terjadinya diabetik retinopati juga, dan itu sebaiknya dilakukan screeningnya saat pasien mulai hamil atau juga dapat dilakukan di screening pada trimester pertama, dan akan dilakukan follow up setiap 3 bulan sampai dengan pasien melahirkan. Dan juga ini adalah patofisiologi dari diabetik retinopati. Dari poor glycemic control ini dapat menyebabkan banyak hal. Yang pertama adalah endothelial damage pada vaskuler yang mikro dari perisit, dan juga terjadi penebalan endothelial basement membran. Dari kehilangan perisit itu sendiri akan menjadikan mikroaneurisma pada kapiler retina. Dari mikroaneurisma ini dapat pecah yang kecil-kecil itu pada arteriol itu, nanti gambarannya flame shape, nanti ada gambarannya, nanti saya tunjukkan fotonya. Dari kapiler vena itu nanti gambarannya dot blood hemorrhage. Di situ juga apabila ada kebuntuan dari kerusakan dari endotel itu dapat mengakibatkan kebuntuan pada kapiler retina sehingga terjadi iskemia retina. Dari iskemia retina ini sendiri akhirnya keluarlah VEGF atau vascular endothelial growth factor. Dari situ dapat mengindus terjadinya kebocoran vaskuler dan terjadinya neovaskularisasi dari retina. Ini adalah gambaran dari diabetic retinopathy moderate yang tipe sedang. Di sini ada gambaran, ini adalah mikroaneurisma, terus ini ada gambaran dot and blood, terus ini adalah gambaran yang severe, yang lebih parah. Di sini kita dapat lihat ada kebocoran-kebocoran, di sini ada exudat, terus habis itu ada irma, dan juga ada dot and blood. Ini pada pasien dengan diabetik retinopati yang moderate atau severe bisa terjadi diabetik papulopati, yaitu terjadinya gambaran papil nervus 2 yang tidak tegas atau terjadi pembengkakan di papil nervus. Pada gambaran CT pada pasien dengan diabetik makular edema dapat dilihat di sini ada yang pertama kita lihat paling dalam itu adalah epiretinal membran. Ini adalah selaput yang menutup di bagian paling luar. Kemudian terdapat deposit dari cairan-cairan di dalam retina atau kita sebut dengan intraretina yang berbentuk kista-kista ini. Terus ini gambaran hiperrefraktif ini adalah eksudat-eksudat yang tadi disebutkan, dan juga bisa muncul perdarahan atau penumpukan cairan di subretina. Sebagai differential diagnosis dari diabetik retinopati ini adalah central atau branch retinal vein occlusion atau PRVO atau CRVO, hipertensif retinopati, ocular ischemic syndrome, radiation retinopati, dan HIV retinopati. Nah, apabila kita sudah tahu ada pasien dengan diabetik retinopati, apa yang harus dilakukan? Yang utama dan pertama adalah regulasi optimal kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Sampai dengan saat ini belum ada terapi farmakologis yang terbukti untuk mengobati diabetik retinopati. Pada pasien-pasien yang sudah memasuki tahap vision threatening diabetic retinopathy atau VTDR, dilakukan laser fotokoagulasi retina. Tujuannya apa? Untuk mengatasi kebocoran pembuluh darah retina. Itu tujuannya untuk mencegah keperburukan kondisi diabetic retinopathy. Jadi, apabila pasien itu sudah di laser, bukan berarti terapinya sudah selesai, tapi itu hanya mengatasi. Dan apabila glycemic controlnya tidak terkontrol, masih tetap tinggi, pasiennya tidak membatasi makanan, terus itu meskipun sudah di laser pun pasien meskipun dari moderate atau severe itu bisa naik ke tahap berikutnya. Dan apabila pasien sudah di DME atau diabetes makular edema, dapat dilakukan injeksi anti VEGF itu untuk mengikat VEGF yang tadi keluar pada retina yang iskemik. Dan apabila pasien ini tidak dikontrol dengan baik, maka 26% mata dengan PDR akan menjadi kehilangan tajam penglihatan yang parah. Silakan, ini pertanyaan dari saya. Jadi penurunan tajam penglihatan
pada orang tua, apakah hanya disebabkan oleh katarak? Silakan jawab. Dan juga pertanyaan yang nomor 2, ini dapat kapan screening pada diabetik retinopathi dilakukan? Yang pertama, 3 tahun sejak diagnosis diabetes mellitus tipe 1 ditentukan. Pada saat diagnosis diabetes mellitus tipe 2 pada saat trimester pertama kehamilan, atau semua di atas ini adalah benar. Pertanyaan ketiga dari saya, faktor resiko apa yang dapat dimodifikasi pada pasien AMD? Yang pertama, merokok, operasi intraokuli, jenis kelamin. Silakan dokter untuk dijawab. Ya, boleh ditampilkan hasil jawabannya, Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk jawaban yang pertama, 97% sudah menjawab dengan benar bahwa memang tajam penglihatan itu tidak hanya disebabkan menurun tidak hanya karena katarak pada orang-orang tua. Jadi meskipun bila kita periksa dengan senter, kita lihat kataraknya ternyata masih tipis, tapi ternyata tajam penglihatannya buruk, maka kita wajib untuk curiga di belakang itu ada apa, ada sesuatu yang terjadi di belakang lensa. Apakah vitreusnya ada darah, atau ada kekeruhan, atau ada masalah di retina itu sendiri. Terus pada jawaban nomor 2 sudah 76%, yaitu memang kita harus melakukan screening pada diabetik retinopati itu sejak 3 tahun sejak, diagnosis diabetes mellitus tipe 1 ditentukan, dan juga saat diabetes mellitus tipe 2 ditentukan itu kita sudah langsung melakukan screening diabetik retinopati, dan juga pada pasien orang-orang yang hamil. Faktor risiko apa yang dapat dimodifikasi? Memang yang paling bisa dimodifikasi adalah merokok. Dan operasi intraokuli sendiri tidak terbukti meningkatkan risiko terjadinya AMD, dan jenis kelamin itu tidak bisa dimodifikasi juga. Memang pada orang perempuan lebih mungkin terjadi diabetik retinopati. Sekian presentasi dari saya. Silakan Dr. Susi. Terima kasih Dr. Fahmi atas presentasinya yang menarik ini ya. Jadi kalau kita tadi yang pertama kita sudah membahas tentang penurunan tajam penglihatan yang disebabkan oleh katarak, yang kedua ini tentang kelainan pada retina, sama-sama bisa menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Kira-kira Dr. Fahmi, apa saja sih keluhan yang paling sering atau paling banyak kita jumpai, misalnya di fasilitas kesehatan yang pertama ya, di Vaskes 1 itu, pasien-pasien yang perlu kita curigai dengan diabetik retinopati ataupun ini dok, degenerasi pada makula akibat faktor usia. Kira-kira apa saja dok? Mungkin nanti bisa membuat teman-teman yang ada di Vaskes 1 ini bisa lebih aware gitu dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Susi atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetik retinopati dan pada AMD itu keluhan pada awal-awal memang tidak dikeluhkan. Jadi pasien itu akan mengeluhkan tajam penglihatannya terganggu itu pada tahap-tahap yang sudah pada AMD itu pada fase yang sudah lanjut, ketika sudah terjadi geographic atrophy pada drusen-drusen yang awalnya kecil-kecil itu menjadi drusen yang confluence atau drusen yang sudah bergabung. Jadi drusen itu kan ada yang hard, ada yang soft. Drusen yang soft ini dapat bergabung dari drusen yang bertetanggaan, itu nanti bisa bergabung menjadi drusen yang lebih besar lagi. Nah itu bisa menimbulkan gangguan seperti metamorfoksia. Jadi kalau kita melihat garis, memang sebaiknya pada pasien-pasien itu ada namanya Amsler grid. Jadi itu gambar yang kotak-kotak, itu pasien diminta untuk melihat itu apakah garis itu lurus, apakah ada yang bengkok, apakah ada garis-garisnya atau kita sebut dengan skotoma, itu dapat dilakukan screening dari situ. Pada pasien diabetik retinopati, pada awal pasien juga tidak akan merasa keluhan, tapi pada fase-fase yang sudah lanjut dengan diabetik makular edem, pasien akan mengalami keluhan skotoma sentral. Jadi apabila DME, diabetik makular edem, maka di sekitar kita itu tampak, tapi di sentral pada saat pasien membaca, misalkan dia melihat halaman buku itu bisa, tapi melihat tulisan yang dimaui oleh si pasien ini tidak akan terlihat. Dan itu kita melihat apabila kataraknya tidak terlalu tebal dan kemungkinan bukan karena katarak, bisa dilakukan screening lebih
awal. Terima kasih dokter. Ya, gitu ya dok ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dok dari Dokter Niwayan Indah Puspitaning. Sore izin bertanya dokter, pada pasien DM tipe 2 yang sudah lebih dari 5 tahun, kapankah kita bisa curiga dan mulai merujuk pasien untuk pemeriksaan ke dokter mata, terutama jika pasien menggunakan jaminan kesehatan? Terima kasih. Ya, monggo dokter Fahmi. Terima kasih dokter. Jadi pada pasien-pasien memang seperti yang tadi disebutkan bahwa screening diabetes mellitus, screening diabetes retropati pada pasien diabetes mellitus itu sebaiknya dilakukan sejak awal. Jadi sejak pasien itu diketahui bahwa saya menderita diabetes mellitus dan sudah bisa ditentukan ini tipe mana, apakah yang tipe 1 atau tipe 2. Pada tipe 2 memang sebaiknya langsung lakukan pemeriksaan untuk screening, tapi memang itu harus dilakukan fundoskopi dan dilakukan pemeriksaan yang lain-lain juga. Tapi yang paling awal kita lihat apakah katarak, ya biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan apakah saya punya katarak dokter gitu. Apakah kita bisa lihat dari situ apakah kataraknya, kalau memang kataraknya belum matur, tapi tajam penglihatannya sudah kabur sekali, jadi misalkan dia kataraknya imatur, ternyata tajam penglihatan 3 meter atau 4 meter atau 6 meter kayak gitu, itu kita sudah wajib curiga di belakang ada apa-apa. Nah itu sudah boleh dirujuk. Dan memang kalau 5 tahun ya memang bisa langsung dilakukan screening dokter. Ya, terima kasih dok. Kalau misalnya gini dok, bagaimana dengan pasien-pasien diabetes mellitus itu yang sudah diregulasi gula darahnya? Artinya dia sudah menjalani pengobatan, gula darahnya sudah bagus. Bagaimana juga untuk kondisi di matanya, dok? Terima kasih dokter. Jadi berdasarkan dari retina, untuk dengan yang memiliki diabetes mellitus memang biasanya kita melakukan pemeriksaannya dengan gula darah acak. Tapi pada pasien-pasien yang kita curigai dengan diabetes retropati, maka kita sebaiknya melakukan pemeriksaan HbA1c. Jadi dari HbA1c kita bisa 3 bulan ke belakang kondisi diabetes mellitusnya seperti apa. Nah, pada pasien-pasien yang dengan diabetes mellitusnya dengan kadar HbA1c-nya di atas 7, kita sudah wajib curiga ada diabetes retropati. Tapi misalkan itu di bawah 7 ya bolehlah dikirim untuk dilakukan screening, nanti evaluasinya bisa 3 bulan, bisa setahun sekali, tergantung dari gradasi dari diabetes retropatinya, dokter. Jadi artinya walaupun gula darahnya tetap bisa membaik, tapi tetap harus perlu dilakukan follow up, terutama di kondisi retinanya ya dok ya. Apalagi kalau kita tahu diabetes ini udah lama gitu ya. Betul dokter. Ya, ada satu pertanyaan dari Dokter Antea Kasih, bagus banget ya namanya. Selamat siang dokter, izin bertanya, AMD yang eksudatif, apakah vision loss-nya juga gradual sama seperti tipe yang non-eksudatif? Terima kasih. Silakan dok. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk AMD yang tipe eksudatif itu dari beberapa kasus, memang pasien ini tidak merasa ada keluhan di matanya, tapi ketika si pasien ini keluhannya kadang-kadang si pasien ini mengeluhkan, dok saya sekarang nggak bisa baca dok, kok baca ini saya kira-kira butuh kacamata saya kayaknya barusan ganti dok, tapi sekarang sudah nggak bisa dipakai membaca. Jadi lebih ke arah bukan gradual, jadi kadang mendadak karena AMD tipe eksudatif ini diawali dengan seperti AMD yang non-oksidatif, jadi ada drusen penumpukan dari lipofusin, dan bedanya pada tipe eksudatif ini muncul neovaskularisasi dari koroid. Nah, dari neovaskularisasi ini kalau misalkan memang dia awal-awal aja ya dia cuma tumbuh gitu aja, tapi ketika dari pembuluh darah yang baru ini neovaskular ini ada pecah, itu dapat gangguan penglihatannya bisa langsung mendadak, bisa langsung kok dok ini kok langsung saya melihat tuh, kalau saya melihat garis kok tiba-tiba kayak berbelok gitu. Sekian dokter. Iya. Terima kasih penjelasannya dokter Fahmi. Ini kalau diterus-terusin memang
kayaknya nggak cukup ya dok ya kita 20-25 menit presentasi dan menjawab pertanyaan ini. Mungkin nanti lain waktu kita bisa memberikan kembali paparan yang lebih yang lebih detail lagi, sehingga banyak ilmu atau banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman sejawat sekalian. Iya, Dokter Fahmi, ini banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat, nanti bisa langsung dijawab ya dok di kolom ini juga, supaya nanti teman-teman bisa sama-sama kita belajar tentang diabetik retinopati maupun AMD ini. Iya, karena waktu juga diskusi untuk materi yang kedua ini kita akhiri. Apabila masih ada pertanyaan tentang kasus-kasus retina, teman-teman sejawat sekalian bisa langsung menghubungi Klinik Mata JSC Java Surabaya. Sekarang kita menginjak materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini berbeda dari dua materi yang sebelumnya, di mana kalau materi yang pertama dan materi yang kedua itu membahas tentang penurunan tajam penglihatan yang disebabkan oleh karena kelainan di dalam bola mata atau intraokuler, yaitu katarak dan retina. Tapi pembicara ketiga kita kali ini akan tentang kelainan kelopak mata apa saja yang bisa menyebabkan penurunan tajam penglihatan juga. Materi yang ketiga ini akan dibawakan oleh Dr. Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. Dr. Delfitri, spesialis mata konsultan, lulus spesialis mata dari Universitas Airlangga. Beliau menjalani fellowship di Orbis Flying Hospital sebagai hands-on trainee di bidang neurooftalmologi, kemudian menjalani fellowship di bidang okular onkologi dan okuloplasti di Hyderabad, India, dan yang baru-baru ini beliau menjalani international observership di bidang ophthalmic onkologi di Cleveland, Amerika Serikat. Saat ini beliau aktif sebagai anggota dan pengurus dari Perdami, anggota dari IDI, anggota dari Seminat Okuloplasti dan Onkologi Indonesia, juga Asia Pasifik, dan aktif sebagai anggota dari Seminat Trauma Asia Pasifik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Delfitri untuk memulai presentasinya. Terima kasih moderator Dr. Susi atas perkenalannya. Sebelumnya terima kasih kepada panitia dari JSC Java Surabaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Saya harap rekan-rekan sejawat masih on di sini. Saya izin share screen ya, Dok. Ya. Sudah bisa terlihat, Dok? Sudah, Dok. Suara cukup jelas nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi kita sudah dijelaskan oleh moderator, kita membahas gangguan penglihatan yang disebabkan dari kondisi intraokuler atau bola matanya. Nah, kali ini saya membahasnya dari sisi yang berbeda, dari ekstraokuler, terutama kelopak matanya. Pertanyaannya adalah kapan kelainan di kelopak mata ini mengancam atau mengganggu penglihatan? Nah, sebelumnya kita kenali dulu anatomi penglihatan dari anatomi dari kelopak mata. Yang perlu diketahui adalah posisi-posisi dari kelopak mata kita secara normal. Di sini kita lihat ada kelopak mata superior dan kelopak mata inferior atau lower eyelid. Jarak antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah ini normalnya sekitar 10 mm. Kemudian kalau kita perhatikan di limbus dari superior, dari bola mata kita, tertutupi secara normal oleh kelopak mata superior sepanjang 1-2 mm. Nah, bila ada kelainan pada kelopak mata, baik yang di superior atau di inferior, yang mengganggu visual axis. Visual axis itu adalah saluran yang membuat kita bisa melihat, yang terutama di sini terlihat dari area pupil sampai ke saraf mata kita. Bila kelainan tersebut menutupi visual axis, baru akan terjadi gangguan penglihatan. Dari kelainan-kelainan di kelopak mata yang bisa mengganggu penglihatan, ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah infeksi atau inflamasi, kemudian penyebabnya karena neoplasia, kemudian dikarenakan malposisi atau perubahan karena usia.
Ini ada beberapa yang memang adalah kompetensi dokter umum, dan dokter umum harus bisa melakukan tata laksana hingga selesai. Nanti akan saya poin tata laksananya juga. Pertama saya akan membahas tentang infeksi atau inflamasi. Ada 3 yang paling sering kita temui dalam praktek di tempat kita, yaitu hordeolum, chalazion, dan blefaritis. Untuk hordeolum dan blefaritis ini merupakan kompetensi 4 untuk dokter umum. Sebelumnya saya sedikit ingin menyinggung tentang anatomi kelopak mata. Ini adalah gambaran anatomi kelopak mata atas, di mana infeksi dan inflamasi ini paling sering mengenai kelenjar-kelenjar lemak. Kalau kita perhatikan dari lamella anterior, ini ada 2 kelenjar lemak yang berperan, dan posisinya glandula zeis, dia di dekat folikel rambut, kemudian kelenjar mole, dia di dekat tepi kelopak mata. Untuk posisi di lamella posterior, di bagian belakang, kita perhatikan di sini ada kelenjar Mebel. Kelenjar-kelenjar lemak inilah yang akan paling banyak terpengaruh pada saat terjadi proses infeksi dan inflamasi. Pertama saya akan membahas tentang hordeolum. Hordeolum sendiri ini adalah merupakan infeksi bakterial akut, paling sering penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Ini merupakan jenis gram positif, di mana kalau kita lihat dari gambaran klinisnya akan tampak benjolan yang bengkak berwarna kemerahan, kadangkala seperti jerawat. Kemudian terasa nyeri pada waktu dia mulai muncul, terutama pada saat kita tekan. Pada beberapa pasien juga akan mengeluhkan pada saat melirik ke bawah, dia tampak terasa kemeng kelopaknya. Hordeolum sendiri dibedakan menjadi 2, eksternal dan internal. Yang hordeolum eksternal ini yang sering kita kenal sebagai stye. Dia berasal dari lamella anterior, bagian depan dari kelopak mata, jadi yang berasal dari kelenjar zeis dan mole, sehingga posisinya pasti di sekitar folikel bulu mata atau tepi kelopak mata. Sedangkan kelenjar hordeolum internal berasal dari kelenjar Mebel, sehingga lokasinya seringkali di. Untuk tata laksana ini bisa kita kerjakan ya. Yang pertama yang paling penting adalah uang kompres hangat pada kelopak mata, terutama di bagian nodul. Caranya bagaimana? Sekitar 3-5 kali, kurang lebih 10-15 menit setiap kali dilakukan kompres. Bisa menggunakan kompres ini dengan handuk kecil, kemudian dibasahi hangat, diletakkan di bagian yang udem atau benjolan tadi. Kemudian yang penting lagi adalah adanya eyelid hygiene, di mana eyelid hygiene ini kita bisa menggunakan sabun yang ringan, biasanya dengan menggunakan baby shampoo, kemudian nanti dibersihkan pada area-area di sekitar bulu mata. Juga sekarang ada beberapa sediaan yang sudah menyediakan eyelid wipes, ini bisa dibeli, ada di farmasi ya. Kemudian bisa diberikan antibiotik topikal yang sensitif pada gram positif. Ada beberapa ini misalnya yang gampang ditemui ini gentamisin, chloramphenicol ini cukup mudah kita temukan. Yang penting juga pasien diberitahu tidak boleh menekan atau istilahnya menusuk sendiri benjolan tersebut. Kemudian bisa juga kita berikan antibiotik oral. Kapan sih kita berikan antibiotik oral? Bila infeksi itu meluas. Meluas itu maksudnya meliputi kelopak mata kita, sehingga pilihannya adalah antibiotik terutama yang sensitif pada gram positif, yaitu golongan cefalosporin, clindamycin, atau erythromycin. Kemudian apabila nanti kita melakukan tindakan insisi drainase, juga bisa dipertimbangkan memberikan antibiotik oral setelah tindakan. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita melakukan insisi atau drainase. Kalau kita lihat, awalnya perjalanannya adalah dari proses inflamasi atau stadium infiltrasi yang lama-kelamaan akan menjadi stadium abses atau supurasi. Nah, ini adalah salah satu indikasi untuk dilakukan tindakan insisi drainase. Yang penting dalam tindakan ini adalah kalian harus mengenali dulu, ini adalah jenis hordeolum yang mana, eksternal atau internal, karena akan berpengaruh pada nanti insisinya. Jadi caranya bisa dilakukan injeksi, anestesi lokal, bisa menggunakan PHKin atau lidokain, benjolannya yang ditusuk tapi jaringan di sekitarnya, kemudian bisa dibantu adalah klem chalazion. Kemudian kita identifikasi, apabila ini adalah hordeolum eksterna, berarti insisinya adalah di kulit mengikuti garis langar. Kemudian apabila adalah hordeolum interna, insisinya di belakang dari konjungtiva palpebra, garis insisinya vertikal supaya dia tidak merusak kelenjar mebum yang lain.
Insisi ini bisa menggunakan blade nomor 11 atau 18 gauge needle. Kemudian sama dilakukan kurutase untuk urunin material, jangan terlalu agresif, karena pada fase yang inflamasi kalau kita lakukan kuratase juga bisa menyebabkan deformisasi dari kelopak mata kita. Berikutnya adalah mengenai kalazion. Kalazion ini seringkali merupakan perkembangan dari internal hordeolum, merupakan obstruksi kronik dari inflamasi kelenjar mebom. Nah, karena dia adalah gambaran yang kronik, dia bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang signifikan. Jadi seringkali pasiennya tidak terasa, tapi dia datang dengan keluhan penglihatannya tidak enak atau adanya astigmatisme yang sebelumnya tidak didapatkan. Secara klinis yang terlihat adalah benjolan ini cukup padat, kemudian persisten, seringkali tidak didapatkan nyeri. Untuk tata laksana hampir sama dengan hordeolum ya, kompres hangat, kemudian eyelid hygiene. Kemudian juga bisa diberikan antibiotik, terutama pada kecurigaan infeksi sekunder yang akut. Kemudian ada juga apabila ini adalah kalazion yang berulang, bisa dipertimbangkan pemberian oral doxycycline untuk mensupresi pada glandula. Pertanyaannya adalah, bila terapi-terapi ini sudah gagal, memang ini sebaiknya pasien dirujuk ke dokter mata karena perlu dilakukan tindakan. Tindakannya sedikit berbeda dengan hordeolum interna, di mana untuk kalazion ini kita menyebutnya sebagai eksisi. Prosesnya hampir sama, kemudian dilakukan kurutase. Yang penting adalah jangan lupa dinding kistanya juga ikut dibuang pada waktu melakukan tindakan. Yang perlu diperhatikan juga pada kalazion apabila dia recurrent, karena ini bisa juga menyerupai suatu tumor sehingga perlu dilakukan biopsi. Berikutnya tentang infeksi atau radang di kelopak mata yang kita kenal sebagai blefaritis. Ini poin saya terutama yang anterior karena cukup sering terjadi. Gejalanya bisa gatal, burning, jadi panas, kemudian ada gejala-gejala benda asing, dan terutama kalau kita perhatikan di sini ada kruste pada saat pasien bangun tidur. Jadi bulu matanya terkumpul dengan kruste di ujung kelopak mata. Ini bisa karena infeksi kronik pada bakterial, karena disfungsi dari kelenjar lemak, dan juga bisa berhubungan dengan rosacea. Tata laksananya hampir sama ya. Jadi kompres hangat, kemudian scrub tadi eyelid hygiene dengan baby shampoo. Yang penting adalah baby shampoo ini bisa dikerjakan pada waktu kita mandi, kurang lebih berarti 2 kali sehari, diberikan air sedikit sehingga dia ada busanya, dibersihkan ujung bulu matanya. Kemudian bisa diberikan antibiotik salep. Antibiotik salep ini bisa diberikan pada saat sebelum tidur, karena pada waktu bangun biasanya kita bekerja mengganggu penglihatan. Apabila infeksi ini cukup jelas, misalnya matanya sampai terjadi merah, bisa diberikan topical antibiotik. Yang penting adalah eyelid hygiene. Yang perlu diperhatikan dalam blefaritis anterior ini adalah apabila dia tidak segera membaik, kita perlu juga mencari pertimbangan apakah ini cukup bakterial atau penyebab yang lain. Yang dapat terjadi adalah blefaritis yang disebabkan oleh kutu atau demodex. Jadi ini gambaran slit lamp, mungkin tidak terlihat kalau dengan senter ya. Tata laksananya bisa pemberian dengan tea tree oil soap. Ini saya sekedar ingin mengetahui saja apakah ini sudah cukup jelas untuk rekan-rekan sekalian. Silakan dijawab, tidak perlu takut salah. Tolong disampaikan, ya dipilih saja kira-kira mana yang menimbulkan gangguan penglihatan. 1 menit aja ya Pak. Oke, mungkin bisa disampaikan. Ya, benar ya, terjadi berarti rekan-rekan sekalian tadi cukup perhatian dengan apa yang saya jelaskan. Karena kalazion ini seringkali kronis, dia yang paling sering menyebabkan distorsi penglihatan yang cukup signifikan. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Next. Ya. Nah, mana yang disebabkan oleh kutu dari 4 yang tadi saya jelaskan? Nggak usah lama-lama ya, Pak. Ya, monggo bisa ditampilkan. Wah, sangat perhatian sekali. Terima kasih. Hampir 100% benar ya. Ya, kita next sekarang tentang neoplasia. Ini bisa juga menyebabkan kelainan pada gangguan penglihatan.
Tapi yang perlu kita perhatikan adalah saya ingin kita menimbulkan deteksi dini pada kelainan di kelopak mata. Jadi nodul itu bukan cuma infeksi dan inflamasi, bisa juga dia adalah suatu tumor. Karena tumor ini seringkali dia mimicking seperti blefaritis, juga mimicking karena seperti kalazion, tapi yang recurrent, dan bisa menimbulkan kelainan pada kelopak mata. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini, kita perhatikan pasien ini bolak-balik ke dokter dicurigai sebagai blefaritis anterior, tapi begitu kita balik ternyata ini adalah suatu tumor yang kita sebut sebagai squamous cell carcinoma conjunctiva. Sama dengan pasien pertama, datangnya cuma dengan ptosis, begitu dibalik ternyata ada tumor di baliknya. Ini juga adalah pasien yang sudah bolak-balik dilakukan insisi dikarenakan kalazion, akhirnya bolak-balik rekuren, ternyata begitu kita lihat dia adalah suatu sebaseous gland carcinoma. Untuk pasien yang terakhir ini cukup jelas ya, jadi jangan ditunggu sampai sebesar ini untuk dikirim ke dokter mata. Poin dari ini adalah kalau kita perhatikan, pemeriksaan kelopak mata itu jangan pernah lupa untuk melakukan eversi dari kelopak mata. Karena bisa saja yang terlihat di depan tidak sama dengan yang terlihat di belakang. Ini adalah salah satu tanda yang kita perlu perhatikan untuk kecurigaan ke arah tumor, terutama tumor yang ganas, jadi adanya telangiektasis, kemudian nodul biasanya warnanya bisa berbentuk mutiara, apabila kita dapatkan nodulnya dengan ulcer, bleeding, kruste, kemudian ada kerusakan pada tepi kelopak mata dan bulu matanya rontok, kemudian ada hiperpigmentasi terutama perlu kita curigai, bukan sekedar nodul biasa. Dan perlu diingat tumor ini sebenarnya rata-rata perkembangannya lebih lambat dan dia tidak nyeri, sehingga memang bisa dibedakan apabila melakukan anamnesa yang cukup dengan kelainan kelopak mata yang disebabkan infeksi dan inflamasi. Berikutnya kita membahas tentang malposisi dan involutional changes. Di sini saya membahas hanya 5, terutama yang akan sering rekan-rekan sejawat temukan di tempat praktek. Trichiasis ini merupakan kompetensi dokter umum, sehingga nanti rekan-rekan sejawat harus bisa melakukan tata laksana. Pertama, entropion. Entropion ini adalah di mana kelopak mata kita itu seringkali memang dia mengenai kelopak mata bawah, ada beberapa penyebab. Di sini yang saya lebih fokuskan di involusional. Komplikasi dari entropion ini bisa berupa trichiasis, kemudian bisa terjadi iritasi pada kornea dan konjungtiva, yang lama-lama akan menimbulkan risiko dari ulcer kornea atau perforasi. Tata laksananya memang dengan surgical treatment, sehingga kalau rekan-rekan sejawat menemukan kasus seperti ini, memang sebaiknya dirujuk ke dokter mata. Berikutnya adalah trichiasis. Nah, trichiasis ini adalah kompetensi 4 untuk dokter umum, di mana bulu matanya tumbuh ke arah kornea. Bisa disertai dengan entropion, bisa juga tidak disertai dengan entropion. Nah, bulu mata yang tumbuh ke arah kornea ini dia akan mengiritasi kornea, konjungtiva, dan juga permukaan dalam dari kelopak mata. Untuk rekan-rekan dokter umum bisa melakukan mechanical epilation bila menemukan kasus seperti ini. Cuman yang perlu diperhatikan adalah epilasi ini memang menggunakan epilasi forceps ya, cukup mudah. Nah, topical pantokain dulu sebelumnya untuk mengurangi nyeri. Yang perlu diperhatikan adalah angka rekurensinya bisa terjadi dalam 3-8 minggu. Jadi begitu sudah dilakukan epilasi, jangan langsung dilepas, tetap harus dievaluasi. Memang untuk mengurangi angka rekurensi bisa menggunakan elektrolisis atau radiofrekuensi, tapi alat ini mungkin adanya hanya di dokter mata. Jadi kalau sudah beberapa kali melakukan epilasi, kemudian ada komplikasi, mungkin perlu dipertimbangkan untuk dirujuk. Untuk mengurangi gejala juga bisa diberikan lubrikasi dan bandage kontak lens, sama ini tindakannya hanya bisa dikerjakan oleh dokter mata. Jadi pertanyaannya kalau kapan dirujuk, ya itu tadi. Kalau sudah ada mulai komplikasi atau rekan-rekan sudah melakukan mechanical epilasi, bolak-balik ternyata tetap recurrent. Saya ingin sedikit menyinggung tentang eyelid twitch atau thick blepharospasm. Ini cukup sering ya kita temukan. Kalau memang ini tidak berlangsung lama, dia tidak berhubungan dengan stimuli internal atau eksternal. Tapi yang penting adalah kalau ini berlangsung dalam beberapa menit atau dalam beberapa hari, sehingga otot-otot ini sebenarnya overstimulasi. Penyebabnya salah satunya adalah kandungan kafein yang terlalu banyak,
atau pola tidur yang kurang baik, atau mata kering, atau malah stres. Nah, untuk simple eyelid twitch ini bisa dilakukan kita memperbaiki pola tidur, kemudian kalau kita suka minum kopi, ya dikurangi minum kopi. Atau untuk dry eyes bisa menggunakan lubrikasi. Apabila kondisi ini sudah kita lakukan modifikasi pada pola hidup kita, ternyata sebaiknya dipertimbangkan ke dokter mata, karena ini bisa saja adalah gejala serius dari kelainan-kelainan saraf yang lain. Saya ingin menyinggung sedikit juga tentang ptosis, karena ptosis ini sebenarnya kompetensi yang dokter umum hanya perlu tahu. Ptosis sendiri adalah turunnya kelopak mata ya, bisa disebabkan kongenital atau acquired. Untuk kongenital, yang penting adalah usia. Apabila ptosis kongenital ini terjadi dari masa usia bayi dan terjadi dalam waktu umur kurang dari 1 tahun dan dia menutupi visual axis, sebaiknya segera dilakukan urgent referral karena dia akan mempengaruhi dari perkembangan dari tajam penglihatan anak tersebut. Sedangkan untuk ptosis yang didapat, ini yang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini akut atau progresif. Karena ptosis ini merupakan salah satu tanda dari systemic disease. Yang paling sering adalah diabetes. Tanda dari kelainan saraf, yang paling sering adalah kelainan pada nervus 3 atau myasthenia gravis. Atau malah yang lebih berbahaya adalah tanda dari lesi di intraorbital atau di intrakranial. Kemudian yang paling penting lagi adalah dari anamnesis, harus kita ketahui apakah ini akut, hari atau minggu, karena apabila dia akut bisa saja merupakan salah satu tanda awal dari stroke, sehingga ini merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan referral ke dokter mata. Yang terakhir saya akan membahas tentang dermatokalasis. Jadi dermatokalasis ini cukup sering kita temukan karena memang kulit dari kelopak mata kita itu cukup loose ya, cukup longgar, disebabkan karena memang konektif tisunya itu sudah lemah dan elastisitasnya itu berkurang. Seringkali pada orang tua bisa terjadi pada kelopak mata atas dan bawah. Untuk kelopak mata atas kalau kita perhatikan dari gambar ini, dia akan mengganggu terutama penglihatan kalau kita melihat ke atas. Bisa terjadi berhubungan dengan herniasi dari orbital fat atau malah ptosis ya, jadi bisa terjadi bersamaan. Untuk mengecek apakah penglihatan pasien tersebut terpengaruh oleh dermatokalasis atau tidak, pada waktu kita lakukan dengan atau tanpa kelopak mata diangkat. Bila terjadi gangguan pada penglihatan, bisa dilakukan dirujuk ke dokter mata, tindakannya bisa kita kerjakan pasti. Nah, dari yang sudah saya bahas tadi, ini adalah pertanyaan terakhir. Silahkan bisa dilihat. Mana yang paling sering dari kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi yang menimbulkan gangguan pada lapang pandangan superior? Oke, silakan Pak ditunjukkan hasilnya. Wah, 36% menjawab ptosis ya. Berikutnya dermatokalasis. Ya, benar dua-duanya ptosisnya bisa memang. Dermatokalasis pada waktu terjadi pada kelopak mata atas juga akan menimbulkan gangguan dari lapang pandang superior. Jadi benar ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi take home message dari tadi saya sudah membahas tentang kelainan-kelainan kelopak mata yang bisa mengganggu penglihatan. Penyebabnya bisa infeksi atau inflamasi atau neoplasia dan juga gangguan dari kelopak mata itu sendiri. Posisinya yang berbeda karena proses degenerasi. Yang penting adalah supaya kita benar-benar bisa menata laksana dengan baik adalah pengetahuan tentang basic anatomi dari kelopak mata, kemudian juga anamnesis yang cukup baik, dan juga pengenalan untuk clinical feature yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Del Fitri atas presentasinya yang cukup menarik ini ya. Jadi materi dari Dr. Del Fitri ini bisa memberikan wawasan kepada kita bahwa bisa saja penglihatan itu tertutup oleh kondisi-kondisi tertentu dari kelopak mata. Baik itu yang disebabkan oleh karena infeksi, degenerasi, atau inflamasi ya. Bahkan mungkin proses keganasan.
Ya, Dokter Delfitri, ini saya lihat di kolom Q&A ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan dari Dokter Kristi dan Dokter Justin Marinta, itu bisa kita gabung ya. Jadi apakah ada metode khusus untuk mencegah pasien supaya hordeolum itu tidak berulang? Rasanya seperti itu ya, kira-kira pertanyaannya. Kira-kira faktor apa saja penyebabnya bisa terjadi kondisi seperti itu? Terus kemudian, apakah pasien yang telah memulai terapi antibiotika itu masih bisa mengalami hordeolum dalam durasi yang panjang? Jadi diobati nggak sembuh-sembuh gitu. Ya. Silakan Dokter Delfitri. Ya, terima kasih Dokter Susi. Ya, memang ada beberapa pasien yang akan mengalami hordeolum yang berulang. Tadi kita bahas bahwa penyebabnya salah satunya adalah infeksi pada kelenjar lemak. Kelenjar lemak di kelopak mata kita itu yang paling penting adalah eyelid hygiene, yang kebersihan dari kelopak mata kita sendiri. Nah, apa yang mempengaruhi dari produksi kelenjar lemak itu bisa karena faktor-faktor internal, kemudian faktor-faktor dari luar. Yang dari luar bisa karena kebersihan ya. Sehingga memang sangat penting sekali menjaga kebersihan dari kelopak mata tersebut. Kemudian dari internal, pada beberapa orang-orang dengan riwayat atopi, dia beresiko lebih gampang inflamasi. Kemudian juga pada faktor hormonal, yang perempuan juga lebih cenderung lebih gampang terjadinya hordeolum yang berulang atau stres malah ya. Sama seperti kita menderita jerawat ya Dokter Susi ya. Kadang ada orang yang jerawatan terus, tapi kalau sudah tidak stres dia sembuh sendiri jerawatnya. Jadi kurang lebih seperti itu juga, cuman ini bedanya di kelopak mata. Nah, bagaimana cara mencegah supaya tidak berulang dan tidak berlangsung lama? Ya tentunya faktor-faktor tersebut harus dimodifikasi. Kemudian untuk tata laksana antibiotik ya, tadi pertanyaan berikutnya. Ya, antibiotiknya memang bagaimanapun kita tidak boleh memberikan antibiotik terlalu lama. Pada waktu pemberian awal perlu dievaluasi kurang lebih 3-5 hari. Kemudian hordeolum itu sebenarnya ada fasenya. Kalau awalnya datang dengan fase inflamasi, kemudian kita berikan tata laksana yang seperti tadi sudah saya jelaskan, didapatkan ada respon yang cukup baik, bisa diteruskan antibiotik. Itu perlu evaluasi 10-14 hari. Dikatakan apabila kita mengerjakan kompres hangat, itu 25-50% itu bisa terjadi resolusi spontan dari hordeolum tersebut. Itu kalau fasenya adalah fase radang atau inflamasi. Tapi apabila pada kondisi tersebut terjadi perubahan dari fase radang ke fase supurasi, di mana didapatkan akses pada kelopak mata, itu tentu tidak memungkinkan kalau hanya diberikan antibiotik tadi. Jadi memang perlu dipertimbangkan insisi supaya memang untuk mengeluarkan pes yang di dalam situ. Jadi antibiotiknya tetap kita lihat kondisi klinisnya untuk berapa lama, kurang lebih maksimal sampai 14 hari untuk evaluasinya Dokter Susi. Oke, terima kasih banyak Dokter Delfitri penjelasannya. Semoga bisa menambah informasi buat teman sejawat sekalian ya. Ada satu pertanyaan lagi menarik Dok, dari Dokter Stefani ini dari Cilacap tentang kalazion. Kapan kalazion disarankan untuk dirujuk ke spesialis mata? Apakah Perdamini sudah menyampaikan kepada BPJS Kesehatan? Karena kalazion masuk ke kriteria CACC. CACC ini mungkin maksudnya time age complication comorbid ya. Ya, silakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Stefani, terima kasih Dokter Susi, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang mungkin perlu juga komunikasi antara kami dari Kolegium Dokter Mata dengan BPJS. Tapi memang berdasarkan UKDI 2019, kalazion ini merupakan kompetensi 3 untuk dokter umum. Sehingga kalau kita melihat dia adalah kompetensi 3, memang dokter umum hanya melakukan tata laksana awal dan untuk tindakan harusnya dirujuk. Tapi untuk ini terima kasih pertanyaannya, nanti kita lihat juga karena komunikasi antara Perdami dan BPJS itu kadang tidak sesuai. Tapi untuk UKDI 2019 sudah tertulis kompetensi kalazion itu adalah kompetensi 3. Begitu ya Dr. Susi? Ya, terima kasih Dokter Delfitri. Mungkin bisa kita lanjutkan ke satu pertanyaan lagi ya Dok ya.
Ini kan sering sekali kalau kita menemukan kasus bordiolum itu, terutama kita harus perhatikan fase-fase inflamasi yang terjadi. Apakah masih mengalami fase infiltrat atau sudah mengalami fase supuratif yang dimana memerlukan tindakan pembedahan minor, seringnya ya. Ini ada pertanyaan tentang kompres hangat, dok. Kompres dan bordiolum harus air hangat atau di masyarakat ada yang memakai nasi hangat yang dibungkus dengan kain bersih. Mohon saran, dok. Terima kasih, pertanyaannya menarik ini. Jadi memang yang tertulis dari beberapa literatur dan jurnal itu, kompres hangat itu dengan menggunakan handuk basah yang dibasahi dengan air panas. Pasien saya suruh ngecek di punggung tangannya, apakah udah terasa hangat. Jadi jangan panas ya, tapi hangat. Kalau untuk menggunakan nasi dan yang lainnya itu terus terang memang tidak ada di literatur, tapi mungkin itu lebih mudah karena sudah hangat, dia nggak perlu masak air gitu ya, jadi sudah gampang. Tapi perlu dilihat juga karena ini adalah faktor resikonya adalah infeksi ya, sebaiknya dipastikan bahwa kondisi yang kita ciptakan dengan memberikan kompres hangat itu kondisinya steril atau bersih, kotor. Nanti jangan-jangan dengan kompres hangat, dengan segala macam yang ada, pokoknya hangat, ternyata malah infeksi, tambah nemen infeksinya. Ya. Jadi yang disarankan memang dengan menggunakan handuk yang diberikan air hangat, bukan basah ya, tapi agak-agak kering gitu, kemudian dikompres di bagian yang ada bordiolumnya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Dr. Delfitri. Sepertinya ini memang masih ada beberapa pertanyaan, dokter. Tapi karena waktu juga, mungkin nanti Dr. Delfitri bisa bantu untuk menjawab lewat ini ya, Dok, lewat online kita di siang hari ini. Ya, terima kasih kepada 3 pembicara yang pada siang sore hari ini sudah berkenan memberikan ilmunya, sharing tentang pengetahuannya. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan pada siang sore hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Tidak menutup kesempatan untuk apabila teman-teman sejawat ini masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kami di Klinik Mata Java, CEC Java Surabaya. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Dr. Delfitri, juga diskusi yang sudah kita laksanakan, acara kami kembalikan ke host, Dr. Cita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Susi, menarik sekali ya Dok materi dan diskusinya. Mudah-mudahan para dokter sekalian sudah lebih memahami mengenai materi yang disampaikan pada siang hari ini ya Dok. Kemudian berikutnya kami akan menampilkan polling singkat Dok mengenai feedback untuk acara webinar pada hari ini ya Dok. Silakan bisa ditampilkan. Nah ini bisa dikerjakan dulu untuk pollingnya Dok. Dan ada saran untuk materi seminar selanjutnya yang para dokter inginkan. Baik, terima kasih dokter. Dengan berakhirnya sesi materi dan Q&A yang terakhir, maka berarti kita sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Jangan lupa besok kita masih akan bertemu lagi pada acara webinar series ini, tentu saja dengan tema lain yang tidak kalah menarik dengan tema pada hari ini, Dok. Dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang sudah meluangkan waktu dan membagi ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para dokter sekalian yang telah bersemangat dalam mengikuti seluruh rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Dan terima kasih kembali kami ucapkan untuk PT Cendo, PT Oftalindo Jaya, PT Medek Mandiri Utama, dan PT Pancaraya Krisna Mandiri atas support yang diberikan sehingga acara webinar di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan di dalam acara ini, Dok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok.